Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andi Sutra Kusnul Karima, NIM 110320033. Di sini saya akan memaparkan hasil coding saya. Yang pertama itu ada kedua tentang pengamanan web. Nah, langsung saja di sini saya membuat akun virtual mesin. Lalu ada menyimpan di dalam folder. Di sini proses-proses pembuatan akunnya. Ketika siap digunakan akan seperti ini. Ini masih sama. Oke. Di sini membuka terminalnya, lalu menginstalasi OS-nya, lalu melakukan konfigurasi. Nah, di sini karena disuruhnya pakai NIM, jadi saya menggunakan NIM saya 33 belakangnya. Nah, lalu ngeping 888. Lalu kita membuka sudo netplay. Ini hasil isinya, tampilannya. Lalu menginstalasi web server Apache-nya. Lalu membuat database buat PHP loginnya. Di sini bisa dilihat isi database dari PHP loginnya. Create login. Lalu kita nge-clone projectnya. Lalu memindahkan projectnya ke folder Apache. Terus kita ngecek isinya. Oh, ternyata udah ada. Jadi langsung aja kita mencoba tes ke browsernya dengan memasukkan link kita. Nah, tampilannya seperti ini. Bisa dilihat 33. Lalu melakukan hardening pada projectnya. Oke, di sini kita menjalankan. Terus menyembunyikan gitnya, lalu memperkuat konfigurasi. Dengan mengkonfigurasi dan isinya seperti ini. Lalu kita mengaktifkan, terus membuat file config.php-nya. Sini bisa dilihat, lalu ada isi file config-nya, ada localhost, php login, dan lain-lain. Lalu ada hardening PHP-nya. Lalu kita di sini membatasi mematikan tampilan error ke browser. Nah, di sini ada beberapa yang diubah dengan meng-off-kan expose, terus waktu akses, dimatikan fungsi yang berbahaya juga. Lalu kita tampilan halaman webnya jadinya seperti ini, isi datanya. Lalu kesimpulan, untuk web berhasil dilakukan dengan menginstal server web Apache MySQL. Selanjutnya masuk ke Cloud 3, pengamanan jaringan. Di sini masih sama dengan project Cloud 2, tapi kita melakukan instalisasi UVI. Lalu di sini bisa dilihat buat mengaktifkan settingnya. Lalu ada blokir port 80. Kita memblokir terlebih dahulu portnya, lalu membatasi serangan rootnya. Lalu kita mengaktifkan kembali UVI-nya. Nah, di sini bisa lihat statusnya. Lalu kita mengupdate terlebih dahulu. Lalu play dot-nya. Terus di sini jika sudah berhasil, tampilannya seperti begini. Bentar. Oke, lanjut menggunakan yang ketiga, menggunakan rules-nya. Sini bisa dilihat menggunakan rules-nya. Lalu kita melihat tampilannya seperti ini.
Lalu ini isi dari rules tersebut. Terus kita menambahkan barisnya. Ini ada local rules. Lalu menjalankan snort IDS. Isinya seperti ini. Ini ada snort rule-nya, tampilan semua. Nah, sini ada skenario-nya, pink flood, scan port 80, akses website tetap dapat diakses. Lalu kita menjalankan snort menggunakan 2 terminal. Nah, ini terminal pertama. Kita jalan terlebih dahulu untuk melihat prosesnya. Terus kita melihat ke terminal kedua. Ini menjalankan float pinnya karena 192.168.126.33 itu pin saya. Oke, di sini kita bisa dilihat untuk mendeteksi serangan, beberapa kegunaannya. Terus menampilkan local snort, jalankan nmap, tambah ping IP target. Oke, ini outputnya. Setelah dijalankan, menampilkan statik penggunaan memori untuk modul POP, IMAP, dan lain-lain. Tidak ada sesi lalu lintas. Lalu di akhir tertulis snort exiting, artinya snort telah selesai dijalankan. Oke, lanjut di sini web udah akses berhasil ke halaman default Apache menunjukkan bahwa web server tersebut telah aktif kalau sudah kita mencoba. Lalu di sini ada kesimpulannya, melakukan konfigurasi firewall menggunakan UEFI. Lanjut ke keempat, penetration testing, ethical hacking. Ini kita mempersiapkan. Di sini saya mendownload Metasploitable 2. Di sini kita disuruh terlebih dahulu login. Saya sudah login. Lanjut melakukan pengecekan kerentanan dengan MAP IP 192.168.56.101. Oke, di sini bisa dilihat hasil dari IP tersebut. Terus di sini hasil nmap-nya FTP portnya itu sampai 2121. Lanjut untuk membuat virtual login FTP ke IP targetnya, kita pakai user MS admin dan wordlist malt-nya. Di sini bisa dilihat jika dia udah berhasil successful. Ini FTP manual ke targetnya dengan user MS admin menunjukkan login berhasilnya. Terus di sini kita lanjut buat melihat kesalahan konfigurasi NVS-nya. Ini mengakses direktori, lalu di sini mencoba menjalankan hasil. Ini bisa dilihat akses eksploitasinya. Lalu ada ini juga bisa dilihat ketika dia sudah sebagai root tanpa password, berarti SSH dan KRS-nya artinya dia exploit via auto reset-nya berhasil dijalankan. Lalu saya membuat login sebagai user baru, itu sama tampilannya. Kita harus login terlebih dahulu ketika mau masuk. Ini tampilannya seperti ini. Nah, ketika dia sudah berhasil, dia akan muncul root seperti ini. WAMI berarti root menghasilkan sudah melakukan privilege. Nah, selanjutnya ini kita mencari tahu eksploitasi mitigasi. Ini ada file dengan Sweetbit, lalu batasi akunnya, akun saya yang ada di sini. Lalu kita mematikan SSH root loginnya. Sini bisa dilihat di sini bukti mitigasi. Lalu kesimpulannya
terhadap sistem Metasploitable 2 dilakukan dengan 2 cara. Pertama, NVS tambah SSH key injection, yang dimana directory home penggunaan demounting melalui NVS dengan public key-nya disalin ke auto reset, lalu memungkinkan akses tersebut berjalan. Terima kasih.